Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, bersyukur sekali Bapak Ibu. Coba senyum dulu Bapak Ibu supaya saya semangat menyampaikan firman Tuhan. Saya biasa kalau saya khotbah baik di gereja atau di pemuda, saya pasti sapa teman-teman saya atau jemaat yang saya layani. Coba senyum dulu Bapak Ibu, karena dengan senyumnya Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu siap tidak untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan gitu. Ya, baik, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam surat Yudas. Surat Yudas karena satu pasal saja, jadi surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Baik, kalau sudah temukan katakan amin. Baik, saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat yang ke-18 dan kita sama-sama di ayat yang terakhir. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan di bawah perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Satu, dua, tiga. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia dengan jelas memberikan tema atau perikop nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca secara keseluruhan surat Yudas ini menekankan kepada sebuah penghakiman yang mana akan ada pada akhirnya akan terjadi penghakiman. Tapi sebelumnya tentunya di dalam jemaat yang Yudas layani pada waktu itu ia menekankan bahwa ada pengajar-pengajar palsu seperti yang guru-guru palsu seperti yang dinyatakan dalam perikop sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan membahas di sini dengan 3 poin. Jadi poin yang pertama yaitu kita harus sadar. Nah, di sini dengan jelas di ayat yang kedua ayat 17 sampai ayat 19 Yudas mengingatkan kepada jemaat atau kepada orang-orang percaya pada waktu itu supaya mereka mengamat-amati atau memperhatikan bahwasannya di tengah-tengah mereka ada orang yang menyusup masuk dengan ajaran-ajaran yang lain, dengan pengajaran-pengajaran yang menantang pengajaran Yesus Kristus, yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai penguasa atau sebagai Tuhan. Nah, dari pengajar-pengajar itulah dia menasihatkan supaya waspadalah atau berhati-hatilah. Di sini dia mengatakan bahwa tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dikatakan, yang dahulu telah dikatakan. Ingatlah, ini ditekankan oleh Yudas bahwa pada waktu itu telah disampaikan oleh rasul-rasul. Seperti contohnya di dalam 1 Petrus 18 itu dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya.
Jadi hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya kepada mereka sebelum Yudas. Jadi dia hanya ingin mengingatkan kembali, sadarlah, ingatlah. Kembali ingat apa yang dahulu telah disampaikan oleh rasul-rasul. Bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil orang-orang yang mengejek kamu, mengolok-olok kamu. Bahkan orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu dunia ini. Seperti yang jelas dinyatakan bahwa sebab mereka di ayat yang ke-18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu. Artinya bahwa orang yang hidup menurut hawa nafsu, mereka adalah orang-orang yang cepat bersungut-sungut, orang-orang yang cepat menggerutu ketika mengalami keadaan yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Atau mereka yang ketika berada dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, mereka yang hidup dengan aduh ini gembala ini begini, ini ibu itu begini, ibu itu begitu. Itu yang disampaikan, itu adalah orang-orang yang hidup dengan pemikirannya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Yudas di sini? Ingatlah, hati-hatilah supaya engkau jangan terjerumus, jangan mengikuti orang-orang yang demikian. Dan nasihat ini Yudas sampaikan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu supaya mereka jangan tergiur atau jangan tergoda, supaya mereka mengikuti golongan dari guru-guru palsu yang ditulis di perikop sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun, bukan hanya pada waktu itu saja, waktu sekarang pun demikian. Makanya saya dan Bapak Ibu harus secepatnya sadar dengan keadaan zaman saat ini. Kita harus cepat-cepat sadar bahwa hari-hari ini di tengah-tengah jemaat bukan hanya ada perkumpulan orang beriman saja. Di tengah-tengah jemaat juga hari-hari ini ada orang-orang yang mencoba untuk bergabung dengan kita tetapi hidup dengan hawa nafsu mereka. Hidup dengan kefasikan mereka, dengan cara hidup yang sia-sia. Bukan hanya jemaat Tuhan saja Bapak Ibu. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang sudah berdiri di altar, sudah main musik atau apapun dia, bahkan sudah berkhotbah yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hati-hatilah, hati-hatilah. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang demikian. Jadi dengan jelas di sini ditegaskan bahwa sebenarnya untuk meneguhkan iman itu yang penting kita harus sadar. Untuk menguatkan iman kita itu yang penting kita harus sadar. Kalau kita tahu di tengah-tengah kita ada penyesat, kalau kita tahu di tengah-tengah kita ada orang yang memiliki iman yang berbeda dengan kita, disitulah kita sadar bahwa kita harus menguatkan iman kita. Oh, orang ini tidak beres, saya harus lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Nah, di saat itulah kita makin dekat dengan Tuhan, dan kalau kita makin dekat dengan Tuhan maka kita akan menjauhkan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang mengajarkan ajaran lain daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat 19 dia katakan bahwa mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Hidup tanpa Roh Kudus. Kalau hidup tanpa Roh Kudus tidak ada kedamaian dalam dirinya, tidak ada kedamaian dalam hatinya. Apapun itu disentuh sedikit pun dia sudah menjadi orang yang paling marah. Itu yang hati-hati. Yang harus kita berjaga-jaga, berwaspada. Karena apa? Karena kalau kita tinggal tetap dengan orang-orang yang demikian, hidup berdekatan dengan orang-orang yang demikian, kalau kita belum memiliki kekuatan iman yang baik di dalam Tuhan, maka kita akan mudah terjatuh. Contohnya, contoh paling sederhana, kayak gosip. Itu adalah hal yang paling mempengaruhi otak kita. Karena apa? Kalau sudah sebut nama orang, wih iya nah. Apalagi kalau dia tahu sedikit, sudah nyambung itu. Dari Sabang sampai Merauke sudah terjadi. Apa juga yang tidak kita ketahui, kita ketahui sudah semua. Itu menyebabkan kita terjerumus. Nah, itu hanya berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam kehidupan iman kita dengan Tuhan, dalam pertumbuhan iman di dalam gereja. Itu yang perlu kita sadari, perlu kita waspadai bahwa ada orang-orang
yang hidupnya sudah tidak dikuasai oleh Roh Kudus lagi. Tapi hidup sesuka hati. Hidup semaunya. Tidak memikirkan orang lain, tidak mau berdamai, garang, tidak suka yang baik. Jadi kalau ketemu dengan teman hamba Tuhan atau teman jemaat, tidak sapa juga. Masuk gereja tidak sapa, pulang gereja juga tidak sapa. Jadi usahakanlah untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Karena perkenalan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain juga itu menentukan kenyamanan kita dalam pertumbuhan di sebuah jemaat. Woi, jemaat di sini baik, soalnya mereka ini suka sharing gitu. Itu menjadi sebuah standar. Dan saya bangga, saya bertumbuh di GBI Jalan Jati ketika saya pergi antar jemaat. Woi, ini Adi di Jalan Jati. Woi, Bapak Gembala begini-begini, terus jemaatnya juga baik-baik semua mereka. Saya nyaman di Jalan Jati, adik. Itu yang seringkali saya dengar. Dan saya mau hal ini dipertahankan oleh jemaat Tuhan, bahkan ditingkatkan kalau bisa. Harus ditingkatkan. Hubungannya kita antara sesama jemaat dengan jemaat, hamba Tuhan dengan jemaat itu harus kuat. Saya tahu sih mungkin jemaatnya sudah banyak, jadi mungkin untuk saling sapa itu bingung mau sapa yang mana, tinggal yang mana. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita saling sapa satu dengan yang lain. Lalu yang berikut, poin yang berikut. Ketika kita menyadari ada hal-hal yang demikian, terjadi penyesatan dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari kondisi zaman ini sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus membangun diri kita sendiri. Kita harus membangun diri kita sendiri. Jangan kalau saya dan Bapak Ibu sadar akan keadaan zaman yang sudah tidak baik ini, kita tetap tinggal di dalam keadaannya. Tetapi kita harus membangunnya seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20 dan 21 di sini demikian. Bunyi kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Akan tetapi dia tekankan kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Kalau sudah berbicara suci, itu berbicara tentang sesuatu yang kudus, yang mulia, yang harusnya mengalami keterpisahan dari keadaan-keadaan yang tidak lagi menyenangkan hati Bapa. Jadi kalau kita sadar bahwa ada sebuah pertentangan dengan iman kita yang terjadi dalam jemaat, kita harus berusaha membangun iman kita di dalam iman yang paling suci. Di atas dasar iman yang paling suci. Supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan iman. Sehingga ketika hal-hal yang demikian atau penyesatan-penyesatan yang terjadi, atau mungkin kehidupan jemaat yang lain di sekitar kita yang berbeda dengan pandangan Alkitab yang sebenarnya, kita tidak terpicu atau kita tidak tergoda. Karena apa? Karena kebanyakan jemaat hari-hari ini yang saya lihat, yang saya dengar, bahwa kita mau pergi gereja juga adik, itu yang satu juga tidak baik. Nah itu jadi iman kita, bahkan kehidupan kita, gaya hidup kita itu menjadi penentuan bagi orang lain. Apalagi bagi kami yang pelayanan di kampung Bapak Ibu, itu menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Karena gereja yang tempat saya melayani waktu itu sempat memang amburadul, keadaan jemaatnya sempat berkelahi. Jadi buah bibir orang. Jadi untuk kita penginjilan, sama saja umbu, kita mau gereja tidak gereja juga sama saja. Toh juga mereka orang GBI begini-begini. Itu yang menjadi suatu hal yang tidak menjadi contoh buat orang lain. Tetapi apa? Saya mau tekankan di sini bahwa itu adalah tantangan buat kita supaya kita berpacu untuk lebih baik lagi. Jadi kalau kita sadar ada perpecahan, kalau kita sadar ada sesuatu yang tidak baik, cepat-cepatlah membangun iman kita. Jangan tinggal diam. Kebanyakan orang ketika sadar pun, biar sudah, nanti juga Tuhan akan bawa kita. Jangan bilang biar.
Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita mau maju atau tidak, kita mau hidup dalam pertumbuhan iman yang benar ini atau tidak. Ketentuannya ada pada diri kita masing-masing. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu mau berbeda daripada orang-orang yang di sekitar kita, atau mungkin berbeda daripada guru-guru palsu yang dicatat oleh surat Yudas ini, maka kita harus cepat-cepat membangun kekuatan iman. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun iman itu harus berdoa dalam Roh. Harus ada persekutuan Roh dengan Tuhan. Tidak sekedar kita, Tuhan, saya mau mengalami pertumbuhan iman Tuhan. Hanya berteriak begitu, saya sadar Tuhan, saya harus pertumbuhan iman. Terus tidak hanya mungkin ketika mendengar firman Tuhan, terus tidak ada tindak lanjutnya. Itu sama dengan orang Inggris bilang helaue. Betul kan? Oh. Ya, sama saja. Kalau tidak ada tindak lanjuti dari apa yang kita dengar, maka sama saja, sia-sia saja. Jadi ketika kita mendengarkan ini, maka kita harus bertindak, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, menyatakan bahwa keinginan kita untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan itu tinggi. Sehingga apa? Di sini juga dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi di sini hendak merujuk kepada kehidupan akhir yang mana akan kita menantikan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam proses penantian itu bukan waktu yang singkat. Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus dari kapan? Sejak kita dari sekolah minggu, Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Jadi penantian untuk kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita dipaksa, kita diharuskan untuk berpacu dalam keadaan ini untuk kita tetap mengalami pertumbuhan iman. Karena satu tumbuhan itu tidak pernah dia tidak akan mati, maksudnya dia akan berbuah kalau misalnya dia bertumbuh terus menerus. Dan harapan si orang yang menanam tumbuhan itu dia mau supaya misalnya saya menanam mangga begitu, saya tidak ingin dia mati sebelum waktunya dia berbuah. Jadi dia punya harapan. Jadi sama dengan kehidupan kita, ketika kita di dalam kehidupan kekristenan ini, kita juga berharap bahwa iman kita tidak cukup sudah, saya sudah masuk gereja, pasti Tuhan selamatkan saya. Tidak sebatas hanya itu. Tetapi kita harus punya harapan bahwa ketika kita masuk gereja, kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh. Bila perlu dari iman kita menghasilkan buah-buah yang bisa dipetik oleh orang lain, dan orang lain itu bisa menikmati kenikmatan iman yang kita miliki itu. Itu yang sebenarnya yang menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang harus kita pikirkan sebagai orang-orang percaya. Jadi kita tidak punya standar iman yang kecil, tetapi kita harus punya standar iman yang tinggi. Karena apa? Kalau kita punya standar iman yang tinggi, kita pasti punya usaha yang sangat keras. Kalau kita berpikir, sudah iman saya segini sudah, kita tidak akan memberikan dampak bagi orang lain. Tetapi kalau kita memiliki tingkat iman yang tinggi, buktinya apa? Abraham ketika dia memiliki kehidupan iman yang tinggi, apa yang terjadi? Dia disebut sebagai bapa segala orang percaya, dan sampai hari ini kita masih disebut sebagai anak-anak Abraham. Karena apa? Karena dia punya target iman yang tinggi. Jadi dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Demikian pun kita harus memiliki target iman yang tinggi. Supaya apa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang berbeda aliran dengan kita, melihat ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Ada perbedaan antara kita orang Kristen dengan orang yang bukan orang Kristen. Tetapi kalau kehidupan kita sama saja dengan mereka, apa gunanya kita menjadi orang Kristen? Bahkan Alkitab bilang lebih baik kita tidak usah mengenal Tuhan saja. Jadi kita
dituntut untuk memiliki pertumbuhan iman yang baik di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita memiliki keteguhan iman, ketika kita memiliki kekuatan iman, kita bukan dituntut, bukan cukup sudah dengan kekuatan iman yang kita miliki itu kita pegang sendiri, tidak. Tetapi kita dituntut, di sini Yudas mengatakan bahwa di ayat yang ke-22 kita harus membangun orang lain, yang mana dia katakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Artinya bahwa di tengah-tengah orang percaya yang ada pada waktu itu masih ada orang-orang yang ragu-ragu. Di sini masih ada yang ragu-ragu Bapak Ibu? Masih ada yang ragu-ragu? Kalau masih ada yang ragu-ragu, tugas kita yang sudah tidak ragu lagi akan keselamatan ini, rampas mereka, selamatkan mereka. Kasih tahu dengan benar kepada mereka bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban buat kita di atas kayu salib, yang mana kita akan memperingatinya di tanggal 29 nanti. Jadi kita tidak dibiarkan untuk menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang egois. Saya sudah beriman. No, tidak. Kita dipaksa supaya ketika kita beriman, kita harus menunjukkan iman itu seperti yang saya katakan tadi kepada orang yang ragu-ragu. Jadi kita dituntut tidak menjadi orang yang egois seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita datang gereja tidak baku salam juga dengan jemaat yang lain. Tetapi apa, ketika kita datang gereja kita perhatikan, oh, ada adik ini yang kelihatannya kayak banyak masalah ya, dia kenapa dia ya? Kita harus punya perhatian khusus kepada mereka. Terlebih Bapak Ibu pelayan Tuhan, itu dipaksa untuk melakukan hal itu. Itu dituntut, diwajibkan, diharuskan. Karena apa? Karena mereka harus memiliki kepastian keselamatan dalam kehidupan mereka. Dan kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Kalau bukan Bapak Ibu dan saya yang memperhatikan orang-orang yang demikian, siapa lagi? Jadi kita harus menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang ragu-ragu. Yaitu selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dan tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita harus benar-benar merampas mereka. Karena apa? Karena kalau kita sadar bahwa mereka dalam keadaan binasa, dalam keadaan yang sudah pasti tidak selamat, maka saya dan Bapak Ibu yang diberi tugas untuk merampas mereka. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan iman, keteguhan iman itu tentu tahu akan hal itu. Karena apa? Karena orang beriman, dia pasti tidak mencintai dirinya sendiri. Dia pasti mencintai orang lain juga. Dia tidak ingin orang lain binasa. Dia ingin kita sama-sama diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau misalnya, pesannya buat kita, kalau misalnya masih ada di tengah-tengah kita mereka yang masih ragu-ragu dengan kehidupan mereka, dengan keselamatan yang mereka sebenarnya sudah terima, ayo kita sama-sama saling membangun. Kita dituntut di sini adalah kita sadar akan keadaan dunia akhir-akhir ini yang sudah tidak lama lagi akan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu bangunlah diri kita sendiri. Setelah kita membangun diri kita sendiri, mari kita saling membangun di antara jemaat kita. Supaya jemaat kita menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang teguh dalam iman. Dan jemaat yang tetap berdiri teguh dalam keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan.